Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada kesempatan ini untuk menghemat waktu, kami akan membahas tentang suatu keadaan-keadaan makan dan minum atau mengerjakan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, tapi dia itu tidak batal puasanya. Jadi gratis, makan gratis, minum gratis, tidak batal puasanya. Nah, ini ya. Keadaan-keadaan yang bagaimanakah ini? Nah, ini yang akan kami bahas sekarang ya. Faqala al-mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Halatu adamil fitri busuli ainin ilal jawfi mimam fadzin maftuhin sab'un. Keadaan-keadaan tidak batal puasanya dengan sebab masuknya zat ke rongga yang terbuka. Nah, ini jumlahnya ada 7. Jadi apabila 7 yang akan disebutkan ini mengalami ini, maka tidak batal puasanya. Makan kan masuk rongga, masuk zat ke rongga, itu kan namanya juga makan. Artinya makan gratis atau minum gratis tidak sampai batal puasanya. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan. Yang pertama adalah ma wasala ilaihi binisyanin. Yang pertama, apa-apa yang masuk ke dalam rongga itu, baik nasi, baik bakso, baik es, itu masuk ke dalam rongga tapi dengan benar-benar lupa. Itu ya tidak batal puasanya, walaupun sampai minum es 1 truk misalnya, itu enggak akan membatalkan puasa kalau dia dalam keadaan lupa. Nasi 1 piring, 5 piring, nah itu tidak akan membatalkan puasa karena itu sedang lupa, tapi benar-benar lupa, enggak batal kok puasanya seperti itu. Ini namanya gratis. Nah, yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi. Nah, orang yang makan atau minum, dia itu memang benar-benar enggak tahu bahwa makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Atau dia itu memang benar-benar tidak tahu bahwa perkara yang dilakukannya itu adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Nah, di sini digarisbawahi. Nah, wa kanal jahilu mimman yu'daru bijarihi. Nah, jahil yang dikatakan di sini adalah jahil orang-orang yang memang benar diudurkan atau dimaklumi kejahilannya. Siapakah itu? Nah, cuman ada 2 saja, kemarin sudah dibahas. Yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah orang yang hidupnya itu jauh daripada ulama, alias di kampung tersebut tidak ada ustadz, tidak ada orang yang buka pengajian. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah siapakah orang yang tidak batal puasanya padahal yaitu makan atau minum? Nah, ma wasala ilaihi ma'al ikrahi ma'a tawafuri syurutil ikrahi. Nah, orang-orang yang makan dan minum, yang mana makan minumnya itu dengan sebab dia itu dipaksa atau diancam lah. Tapi dengan cara ancaman itu benar-benar ancaman yang sudah memenuhi syarat, yang mana syarat-syarat ancaman tersebut nah sudah dulu itu ya, sudah kemarin itu dijelaskan. Nah, artinya salah satunya adalah kita tidak menyempatkan paksaan tersebut. Nah, sengaja dia itu cari-cari supaya dipaksa. Nah, ketika dipaksa, ayo awas kamu puasa, awas kamu tidak mau makan, saya tembak kamu, misalnya seperti itulah. Alhamdulillah. Nah, itu artinya menyempatkan ya, senang akan kesempatan itu bukan berarti ya, bukan. Artinya benar-benar kita itu tidak senang lah, kita itu membatalkan puasa. Nah, itu baru masuk syarat. Kemudian yang keempat adalah ma wasala ilaihi bijaryani rikin khalisin tohirin bima baina asnani. Nah, orang yang minum menelan apa ludah, yang mana ludahnya itu adalah ludahnya murni. Nah, belum najis itulah. Nah, kita minum itulah, kita walaupun sengaja itu telan. Nah, itu tidak dapat membatalkan puasa. Nah, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah ma wasala ilaihi wa kana gubarun tariqun. Nah, tidak batal puasanya ketika dia itu di berjalan lah. Nah, di jalan tuh menjumpai dengan gubarun tariq, debu-debu yang ada di jalanan. Nah, kan biasa tanah itu kan orang yang apa namanya ya kerja apa itu masuklah ya. Masuklah apa namanya debu-debu itu tanah itu kan itu banyak yang masuk terkadang kan ketika kita mungkin cuci muka kadang-kadang kan masuk di hidung itu tengah hitam warnanya itu tanda bahwa dia itu masuk. Nah, itu tidak dapat membatalkan puasa. Ketika di perjalanan ada orang yang gali tanah akhirnya kena lah kita. Nah, itu tidak batal. Kan itu namanya masuk walaupun itu zat itu juga tidak dapat membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah ma wasala ilaihi wa kana gharbalata dakikin wa nahwaha, yaitu apa-apa yang nyampe atau masuk ke dalam rongganya itu yang mana yang masuk itu adalah suatu saringan tepung lah wa nahwaha atau yang semisalnya. Nah, terkadang kan ada orang yang bekerja lah, kerja nepung, ini nepung, tahu nepung apa bahasanya nepung ya, kalau di tempat saya itu nepung namanya ya, yang memecah, kadang memecah beras, itulah nepung lah namanya. Kan ada saring-saringan tuh karena dia itu bekerja, nah akhirnya masuklah. Nah, itu enggak masalah itu ya, itu biar kita tahu. Kemudian yang ketujuh adalah ma wasala ilaihi wa kana duwaban ta'iran wa nahwahu, yaitu sesuatu yang nyampe atau yang masuk ke dalam rongganya, yang mana yang masuk itu adalah dubaban ta'iran, suatu lalat yang berterbangan, wanah wahu atau yang misalnya baik itu gegeti, tabuan, apa madu yang itu misalnya tiba-tiba kita pas pakai sepeda motor, ya, walaupun kita sengaja menganga ini ya, masuklah tiba-tiba atau burung yang masuk, nah masuk langsung dari mulutnya sampai ke perut langsung, itu enggak batal puasanya. Atau lebah lah masuk, atau semut ketika tidur misalnya dimasuki semut ya, tidak batal puasanya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisawab ilaihi marji'ul ma'ab.